Halo, cek cek cek. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ira. Saya mau report untuk bulan Januari ya. Jadi untuk ini saya ada PPT, saya jelaskan angka-angkanya, detail-detailnya seperti apa, dan nanti saya juga bukakan untuk metric dashboard ads-nya sama WordPress-nya ya. Oke, kita langsung aja. Di Januari kemarin kita running di tanggal 1 sampai 31 Januari. Untuk resultnya seperti ini. Jadi untuk spend dashboard, jadi yang tertera di metric dashboard itu sekitar 201,41 dolar ya. Nah, itu belum termasuk tax. Nanti biasanya kalau pas payment, pembayaran nanti kan biasanya kena 10% pajak ya. Jadi Mbak nanti kurang lebih akan bayar 221,5 sekian untuk dolarnya. Nah, untuk impressionnya kita kemarin mencapai 16.750 impression. Jadi iklan kita tayang sebanyak 16.000 sekian. Nah, CTR ini kita 1,81% ya. Maksudnya persentase iklan kita diklik. Jadi 100 kali iklan tayang itu diklik berapa kali. Nah, kemarin ini masih bagus. Biasanya kita emang optimasi di atas 2 atau paling enggak itu jangan sampai di bawah 1%. Nah, cost per klik ini biaya sekali iklan kita diklik tuh 0,66. Itu masih murah. Link klik ini jumlah iklan kita diklik. Jadi kita kan tayang 16.000 kali. Dari 16.000 kali iklan tayang itu diklik sekitar 304 kali. Jadi kan persentasenya seperti ini. Nah, ini masih bagus. Nah, landing page view, jadi orang yang ngeklik itu sampai ngeload websitenya sampai sempurna, sampai muncul semua itu sekitar 286. Sisanya tuh bounce. Bounce itu mungkin pas dia ngeklik websitenya, loadingnya agak lama, mungkin internetnya dan lain-lain. Itu orang itu bounce. Nah, cost per view konten atau landing page view ini itu sekitar 0,70. Jadi orang ngeklik itu 0,66 dolar kalau kita hitung secara cost per view konten itu sekitar 0,70. Ini masih murah, masih di bawah 1 dolar ya. Nah, di sini orang yang mengunjungi website kita itu kan ada 286 orang di bulan Januari. Dari sekian orang yang order itu ada 23 orang yang order dan total produk yang kejual itu 49. Artinya ada orang yang beli lebih dari satu. Ada satu produk, dua produk, tiga produk seperti itu. Nah, kita kalau bandingin ini berarti kita rata-rata di dua produk. Nah, untuk AOV ini average order value. Jadi rata-rata orang beli beli produk kita itu sampai berapa sih? Itu sekitar 64 dolaran atau purchase value-nya dari 23 orang yang order itu sekitar 1.475 dolar. Artinya cost per sales kita itu sekitar 8,7 dolar untuk mendapatkan satu sales ya. Oke, jadi kan cost per sales itu dihitung dari spend dashboard kita 201 dibagi dengan 23 orang yang beli. Jadi sekitar 8,7 dolar untuk mendapatkan satu penjualan. Nah, kalau kita lihat lagi ROAS-nya. Oh ya, purchase value ini hitungannya udah dikurangin dengan shipping ya. Nanti saya bukakan WordPress-nya juga biar lebih detail. Nah, ROAS-nya itu sekitar 7,3. Jadi kita spend, saya ambil dari dashboard ini ya. Sebenarnya realnya kurang dari ini. Cuma kalau kita lihat dari dashboard 201 ini dibagi 1.475 ini dibagi dengan 201 dolar. Jadi kita ketemu 7,3. Nah, conversion rate-nya ini 8%. Ini dihitung dari orang yang mengunjungi website kita ada 126, yang beli itu ada 23. Jadi conversion rate-nya sekitar 8%. Udah ada lumayan sih. Nah, bagusnya memang di 10% orang yang ke kita, ke website kita, lalu di akhirnya order itu bagusnya memang di 10%-an. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya bukakan dari segi analitiknya ya. Nah, dari Januari kita ada 23 order, net sales sini ada sekitar 1.475, average value itu satu orang kira-kira membeli lah 64 dolar dengan average item per order itu 2. Jadi orang kalau beli itu sekitar 2. Tapi ada yang 1, ada yang 3, sebenarnya rata-ratanya di 2. Nah, lebih seperti itu.
Nah, revenue. Nah, sebenarnya kan total kita termasuk shipping kan 1624 karena shippingnya nggak termasuk untuk pembayaran shipping, jadi kita emang gross sale-nya di sini. Sekitar sini ya, 1475. Nah, kalau kita lihat memang ada yang B3, ada yang B1, ada yang B2. Nah, kalau kita lihat itu rata-rata memang di 2 ya. Oke, kalau kita cek produknya. Nah, kalau dari segi produk yang masih terbanyak itu di dashpan ya, dashpan bruset, terus dan stand ball. Nah, seperti ini kurang lebih. Yes. Jadi ada orang yang memang dia ngeklik iklan, misalkan iklannya itu di dashpan ya, tapi ketika dia ke website dia bisa beli wooden dan lain-lain. Ini sebagai pemancing ternyata dashpan itu works seperti itu. Nah, untuk di Januari kemarin karena kita running juga ya untuk promo-promo awal tahun, Christmas dan lain-lain mungkin bisa tinggi dari situ. Nah, untuk dari segi dashboard ads ini ya. Jadi kemarin kita kan awalnya pakai katalog, sorry yang belum katalog saya, jadi masih conversion biasa. Conversion biasa itu tampilannya satu gambar seperti ini. Jadi carousel ya bentuknya, gambar-gambar gini. Lalu kita tes juga pakai katalog sales. Nah, katalog sales kan lebih variatif ya gambarnya ya, seperti ini. Nah, jadi ada gambar utama, lalu di bawahnya itu ada katalog produk kita. Nah, kalau kita lihat dari hasil, itu memang bagus. Jadi, nah di Facebooknya sendiri kita nggak bisa bikin patokan lagi di sini karena dari segi data metriknya itu dari segi purchase itu dari Facebook lagi delay. Nggak tahu kenapa. Saya udah tunggu sampai seminggu ternyata nggak masuk juga. Nah, ini sebentar, saya bandingin ya dulu ya antara yang conversion biasa dengan catalog sales. Nah, kalau dari segi impression sebenarnya kalau ini retargeting, ini baru saya tambahkan. Kalau dari segi CPM atau cost per 1000 impression itu sebenarnya sama aja. Mirip-mirip lah $11 antara catalog sales dan conversion kayu. Tapi kalau dari segi cost per klik itu orang cenderung lebih suka ngeklik katalog sales. Di sini lebih murah, 0,5 dibanding 0,86. Nah, nanti ke belakangnya biasanya pasti lebih murah. Nah, landing page view di 0,5 dan 1,1 lah, $1 lah. Ini kan dua kalinya. Nah, content view ini biasanya ada pengulangan. Jadi kita ngambilnya landing page view. Nah, add to cart biasanya di sini lebih murah. 4 dolar dibanding $5. Nah, kalau di bawah di belakang ini check out, payment info sampai purchase ini kurang valid karena datanya masih nggak ngupdate. Jadi kalau dari segi performance itu lebih bagus kalau kita pakai katalog sales. Jadi kemarin saya putuskan untuk campaign biasa saya off. Nah, kita fokus ke katalog sales karena katalog sales itu lebih ke kita kan banyak produk. Nah, ketika banyak produk itu orang lebih lebih ke tracking. Jadi ketika di website dia terakhir lihat wooden ball, nanti di retargeting dia bakal dikejar produk itu terus. Seperti itu lebih lebih enak. Nah, kemarin kita udah sempet tes juga pakai interest vegan sama cooking. Itu masih bagus yang vegan, Mas. Sampai saat ini masih punya vegan. Dari segi link klik sampai add to cart tuh lebih bagus yang vegan. Nah, cuma kemarin kan Mbak sempet ngasih beberapa foto ya. Jadi ada foto-foto yang seperti ini. Nah, ketika kita pakai foto yang seperti ini, terlalu banyak fotonya jadinya. Jadi di sini ada bagian kecil, bagian kecil, bagian kecil, bagian terus bawahnya ada lagi. Nah, ternyata dari ads yang running itu lebih bagus kalau kita pakai yang gambar biasa tapi dibikin katalog sales, Mbak. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi satu gambar aja. Tapi di bawahnya ada gambar lain. Jadi saya putuskan untuk pakai yang ini aja. Oke. Nah, karena kita udah jalan beberapa bulan,
Dan kita udah banyak pengunjung, akhirnya saya bikin katalog sales yang retargeting. Jadi fungsinya di sini adalah orang-orang yang sudah mengunjungi website ataupun add to cart tapi belum beli, mereka bakal dikejar dengan katalog sales retargeting ini. Jadi nanti orang akan dikejar sama konten-konten sesuai dengan dia terakhir ngelihat produk apa sih. Misalkan dia ngelihat di website terakhir dia spend ini, sikat ini, nanti di iklan retargeting dia bakal muncul lagi. Jadi complete your order seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan terakhir dia ngelihat produk apa, kurang lebih seperti itu. Oke sih Mbak. Dan secara oke saya teruskan dulu. Jadi secara penjualan kita masih bagus hitungannya. Dari segi ROAS, purchase, conversion rate, dan lain-lain. Nah, di bulan Februari ini saya naikkan lagi dari budgetnya karena kemarin masih budget testing dan ada beberapa penyesuaian. Di bulan ini kita mulai naikin sebenarnya dari bulan kemarin. Nah, kita coba di $15 untuk nyari audiens baru dan retargetingnya itu di sekitar 3%. Kenapa $3? Karena audiens kita masih kecil kan. Jadi ketika kita menjalankan katalog sales yang untuk audiens baru, kita sebenarnya nyari audiens sebanyak-banyaknya dulu. Nah, syukur-syukur ada penjualan langsung dari situ. Nah, ketika orang itu nggak beli langsung, mereka bakal dikejar oleh si retargeting ini. Nah, sebenarnya nanti kalau purchase kita udah banyak, nanti kita bisa bikin satu campaign lagi khusus orang-orang yang udah pernah beli, kita tawarin produk yang lain. Jadi nanti ada tiga campaign utama, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita bandingin aja lah dari Disman ya. Nah, ini Disman. Oke, sebentar. Kok di bulan ini, nah kalau kita lihat dari Februari ya, kita udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk yang payment atau cancel ini ya, payment. Maksudnya di sini kan ada orang-orang yang mencoba untuk beli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah ada 6 orang dan kita spend sekitar 154. Memang dari segi spend kita bakal lebih besar dan cost per salesnya bakal lebih tinggi juga. Tapi kita berharap orang itu belinya juga lebih banyak seperti itu. Dan balik lagi kita lagi ngumpulin data viewers atau website views sebanyak-banyaknya dulu. Oke. Ya nanti minta tolong dari segi Mbak Ira juga. Mbak Ira juga bisa mantau sebenarnya dari segi keuangan bisnisnya itu seperti apa cash flow-nya. Apakah dengan performa seperti ini tuh oke masih bagus Mas, bisa di scale lagi atau Mas ini ternyata keuntungannya lagi mepet. Nanti minta tolong di info aja. Berarti saya harus jaga keep budgetnya jangan terlalu tinggi atau misal Mas ini kita lagi boncos, kita malah agak rugi seperti itu. Nanti saya juga bisa turunkan budgetnya. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Nanti minta tolong di info aja. Apakah dari segi bisnis, oh ternyata masih untung nih bisa di scale. Nanti kita juga scale lagi karena balik lagi semakin besar kita spend, sebenarnya kita lagi ngumpulin data sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan nanti kalau misal udah ada video baru, nanti kita bisa pasangkan di katalog sales. Jadi nanti formatnya itu sebentar. Nah, kalau nanti kita pakai video, di sini nanti video muter, nanti di bawah tetap ada katalog produknya itu biasanya lebih bagus ya hasilnya sih, Mbak. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk report Januari. Nanti kalau ada pertanyaan Mbak bisa di chat aja atau nanti kalau memang butuh telepon nanti kita atur waktunya. Oke, terima kasih.